Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Para Bapak Ibu jamaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Kesempatan sore hari ini setelah kita menunaikan ibadah salat maghrib, kita lanjutkan dengan ibadah thalabul ilmi. Mudah-mudahan menjadi bekal kita sekalian. Jadi bekal yang perlu kita siapkan itu bukan hanya ibadah khusus, akan tapi thalabul ilmi. Ibadah thalabul ilmi ini menjadi ibadah yang sangat bernilai. Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Para jamaah sekalian, kesempatan kali ini kita melanjutkan kajian kita tentang ilmu faraid. Dan kajian kita sore hari ini kita khususkan kepada ahli waris yang berupa saudara. Ahli waris yang berupa saudara. Para jamaah sekalian, saudara ini termasuk ahli waris, akan tapi bukan peringkat pertama. Ahli waris saudara yang juga disebut hawashi. Kalau ahli waris yang ke bawah, cabang bawah, itu keturunan, itu disebut dengan furuk, yaitu keturunan. Yang ke atas, pokok, itu disebut dengan usul, pokok. Sedangkan saudara ini disebut dengan hawashi, kerabat samping. Hawashi, kerabat samping yang berupa saudara-saudara ini menjadi ahli waris, artinya tidak terhalang apabila tidak terhalang oleh keturunan. Tidak terhalang oleh keturunan. Tidak ada anak, terutama tidak ada anak laki-laki, dan juga tidak ada bapak. Apabila bapak tidak ada, anak tidak ada, maka baru saudara-saudara ini berhak mewarisi. Para jamaah sekalian, kalau kita gambarkan saudara itu, misalnya saya sebagai mewaris, artinya sebagai orang yang mewariskan, itu di samping kanan itu ada saudara. Ada saudara kandung dan ada saudara seayah. Di samping kanan saya ada saudara kandung dan saudara seayah. Di samping kiri ada saudara seibu. Nah, inilah jenis-jenis saudara. Semuanya menjadi ahli waris. Akan tapi ada yang terhalang oleh yang lain. Dan masing-masing ada dua. Saudara kandung maksudnya seibu seayah, itu ada dua. Saudara kandung perempuan, saudara kandung laki-laki. Saudara seayah juga laki-laki perempuan. Saudara seibu ada laki-laki ada perempuan, tapi ketentuannya sama, disamakan. Nah, saudara ini, sekali lagi, saudara-saudara saya misalnya, itu baru berhak menjadi pewaris apabila saya sudah tidak punya bapak
dan tidak punya anak-anak yang menghalangi mereka. Berapa bagiannya? Secara garis besar, apabila tidak ada keturunan sama sekali, pewaris itu mewarisnya. Orang yang meninggalkan itu tidak punya keturunan tapi punya saudara, itu secara umum bagiannya, apabila saudara perempuan satu orang, dia seperdua, dua orang atau lebih 2/3. Apabila ada laki-laki perempuan, maka mereka menjadi asobah, menerima sisa, dengan perbandingan untuk laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Itulah sebagai pengantar tentang saudara. Jadi sore hari ini kita fokuskan tentang saudara. Maka marilah kita ikuti tayangan berikutnya. Nah, ini saudara sakik. Kita awali dari saudara sakik. Sakik itu saudara penuh, seibu seayah, atau kita juga menyebutnya saudara kandung. Kita lihat dasarnya dari Al-Quran, yakni surah An-Nisa ayat paling akhir. 176 itu ayat paling akhir dari surah An-Nisa. Ini tentang ketentuan bagi saudara kandung ataupun saudara saya. Yastaftunak kulillahu yuftikum fil kalalah in imru'un halaka laisa lahu waladun walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha illam yakullaha walad fa in kanat tasnataini falahumas sulusani mimma tarak wa in kanu ikhwatar rijalan wa nisaan falidzakari mislu hadil unsayain yubayyinullahu lakum an tadillu wallahu bikulli syai'in alim. Yastaftunak, mereka minta fatwa kepadamu Muhammad. Jadi ini firman Allah menyampaikan bahwa mereka umatmu akan minta fatwa kepada kamu Muhammad. Katakanlah, kul Allahu yuftikum fil kalalah. Allah memberikan fatwa, artinya Allah memberikan ketetapan tentang al-kalalah. Kalalah itu apa? Kalalah itu orang yang tidak punya anak dan bapaknya sudah meninggal. Jadi orang tidak punya ayah, sudah tidak punya ayah dan tidak punya anak-anak. Inilah al-kalalah. Ya, kalalah ini apabila meninggal, bila punya saudara, maka saudara-saudaranya itu akan berhak mewarisi karena ayah sudah tidak ada dan tidak ada anak-anak. Ini mru'un halaka, apabila seseorang itu halaka, meninggal. Apabila seseorang meninggal, laisa lahu waladun, tidak ada baginya anak, dia tidak mempunyai anak. Walahu ukhtun, dan dia mempunyai saudara, dia punya saudara perempuan ini. Falahan nisfu ma taraka, maka untuknya, bagi saudara perempuan itu 1/2 dari yang dia tinggalkan. Ini surah An-Nisa 176. Ini kalau perempuan, saudaranya itu perempuan satu orang, berarti baginya 1/2 dari yang dia tinggalkan. Wa huwa yarisuha, dan dia, laki-laki itu, jadi yang meninggal itu, seandainya bukan dia yang meninggal, dan dia, laki-laki itu,
yarisuha akan mewarisinya, mewarisi saudara perempuannya itu, ilam yakullaha walad, apabila dia, saudara perempuan itu tidak punya anak. Jadi sebaliknya. Jadi kalau saya punya saudara perempuan, maka bagi dia 1/2. Tapi seandainya dia yang meninggal, saya juga akan mewarisi. Sebagai laki-laki, saudara laki-laki juga akan mewarisi bila dia tidak mempunyai anak. Kalau dia punya anak, saya tidak berhak. Wa huwa yarisuha illam yakullaha walad. Dan dia, laki-laki itu akan mewarisinya, mewarisi saudara perempuan itu apabila dia tidak mempunyai anak. Itu saudara perempuan 1. Lanjutnya, fa in kana tasnataini, apabila saudara perempuan itu isnataini 2 orang. Saudara perempuan 2 orang, isnataini 2 orang. Falahuma, maka bagi keduanya as-sulusani 2/3 mimma taroka, dari yang ditinggalkan. Jadi saudara perempuan saya itu ada 2 orang. Saya meninggal, maka bagi saudara perempuan saya itu 2/3, karena 2 orang atau lebih ya. Fa illam yakullaha wa in kanu ikhwatan, dan apabila mereka itu saudara-saudara, bentuk jamak ikhwan itu, ikhwah itu saudara, baik laki ataupun perempuan. Wa in kanu ikhwatan, apabila mereka itu saudara-saudara, rijalan, laki-laki, wanisaan, dan perempuan. Jadi saudara saya itu, saudara kandung saya itu ada laki-laki, ada perempuan. Maka apa? Falid zakari, bagi yang laki-laki, mislu hadzil unsayain, sama dengan bagian 2 perempuan. Bagi yang laki-laki sama dengan bagian 2 perempuan. Nah, itulah yubayyinullahu lakum, Allah menjelaskan itu bagi kamu sekalian. Jadi Allah menjelaskan bagi kamu sekalian, antadillu, supaya kamu tidak sesat. Supaya kamu tidak sesat. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Nah, ini dasarnya surah An-Nisa 176 tentang saudara kandung yang mewarisi apabila yang meninggal itu tidak punya anak dan bapak sudah tidak ada. Ini terjemahnya, kita teruskan. Nah, ini tabelnya. Ketentuan bagi saudara-saudara. Ada saudara kandung, kita bandingkan dengan saudara seayah saja. Kita bandingkan. Sama ketentuannya, tapi saudara seayah itu mahjub, terhalang oleh saudara kandung laki-laki. SKL, saudara kandung laki-laki. Jadi kita bandingkan saudara kandung dan saudara seayah. Sama-sama berhak, akan tetapi kalau ada saudara kandung laki-laki yang saudara seayah ini terhalang. Ataupun saudara kandung perempuan, kalau dia menjadi asobah, juga menghalangi saudara seayah. Kita lihat saudara kandung. Tadi sudah dijelaskan bagiannya 1/2 apabila 1 orang SKP, saudara kandung perempuan. SKP, saudara kandung perempuan, 1 orang, berarti 1/2. Ketentuannya 2/3 apabila 2 orang saudara kandung perempuan atau lebih. 2 orang atau lebih. Mestinya ini dulu, taksib. Taksib itu artinya menjadi asobah, menerima sisa. Yaitu apabila saudara kandung SKL, apabila SKL saudara kandung laki-laki
Kalau laki-laki itu menerima sisa, menjadi asobah. Taksib itu caranya, asobah itu orangnya, sama ya. Taksib itu secara asobah, menjadi asobah. Jadi ketentuannya saudara itu menjadi asobah, menerima sisa, bukan bagian tertentu tapi sisa apabila laki-laki, atau SKL bersama SKP, laki-laki bersama perempuan, atau saudara kandung laki-laki dan saudara kandung perempuan mungkin bersama kakek. Ini kakek. Yang berikutnya asobah ma'al ghair. Apa asobah ma'al ghair? Asobah ma'al ghair itu menjadi asobah, menerima sisa itu karena yang lain. Yakni gini, apabila saudara saya perempuan, saudara perempuan saya itu bersama dengan anak perempuan. Saya punya anak perempuan. Kalau anak perempuan tidak menghalangi, anak laki-laki yang menghalangi. Saya punya anak perempuan dan saudara perempuan. Maka anak perempuan saya itu mendapatkan bagian tertentu, 1/2 kalau 1, 2/3 kalau 2 orang. Dan saudara perempuan saya menjadi asobah, menerima sisanya. Biasanya sisanya tinggal sedikit. Kalau saudara itu sisanya biasanya tinggal sedikit kalau ada anaknya. Ya, seperti AM, asobah ma'al ghair. Asobah ma'al ghair itu menjadi asobah saudara perempuan yang menjadi asobah karena adanya anak perempuan. Jadi tadi kalau tidak ada anak sama sekali, tidak ada keturunan, itu asobah, dia kalau perempuan kan mendapat 2/3, 1/2 atau 2/3. Tapi kalau ada anak perempuan, dia menjadi asobah ma'al ghair, yaitu apabila saudara kandung perempuan SKP, saudara kandung perempuan bersama dengan furuk yang hanya perempuan, keturunan yang hanya perempuan. Nah, itu. Nah, kalau saudara perempuan, saudara kandung perempuan itu menjadi asobah, walaupun asobah ma'al ghair, maka dia menghalangi, walaupun perempuan, menghalangi saudara seayah. Yang berikutnya ada ketentuan 1/3 tapi dalam kurung ini, bukan untuk dia sendiri. 1/3 yakni apabila dia berserikat itu bergabung. Saya punya saudara kandung dan punya saudara seibu. Saudara kandung, saudara seibu. Saudara seibu ini ketentuannya bagian tertentu, 1/6 kalau 1 orang, 1/3 kalau 2 orang atau lebih. Nah, pada waktu bersama suami dan ibu, jadi artinya ahli warisnya itu ada suami dari yang meninggal, dan ada ibu, ada suami, ada ibu, ada saudara seibu dan saudara kandung. Nah, maka ini kalau secara normal itu saudara kandung akan kehabisan. Coba ini suami dapat 1/2, ibu 1/6. Ini kan berarti sudah 2/3. Saudara seibu tinggal 1/3 kan tadi. Ini kalau 2 orang berarti sudah 1/3, sudah habis. Ya kan? Sudah habis. Coba kita lihat suami. Jadi seandainya ada suami, jadi ahli warisnya itu ada suami, ada ibu, ada saudara seibu. Suami, ibu, saudara seibu. Sekali lagi, ada suami, ibu, saudara seibu, dan saudara kandung. Saudara kandung. Maka suami
setengah, dapat setengah karena tidak ada anak. Ibu 1/6. Berarti kalau di total sudah 2/3. Saudara seibu ini seandainya 2 orang, ini sudah 1/3, berarti sudah habis. Untuk saudara kandung yang jaraknya itu mestinya lebih dekat, itu kehabisan. Karena itu ada ketentuan mustarokah, berserikat. Jadi 1/3 ini, 1/3 yang mestinya untuk saudara seibu dibagi bersama dengan saudara kandung. Nah, ini ketentuannya. Sekarang saudara seayah itu sama. Ketentuannya sama. Hanya dia, saudara seayah itu bisa terhalang oleh saudara kandung, saudara seibu saya. Seperti ini. Saudara seayah, jadi saya punya saudara kandung, artinya seibu saya. Selain itu punya saudara yang seayah saja. Saudara seayah saja ini menjadi urutan kedua setelah saudara kandung. Setelah saudara kandung. Nah, kalau ada saudara kandung laki-laki, berarti mereka terhalang semuanya. Atau saudara perempuan tapi menjadi asobah karena ada anak perempuan, maka saudara saya juga terhalang. Nah ini seandainya tidak terhalang, bagiannya adalah seperti ini, sama 1/2 apabila 1 orang perempuan saja, 2/3 apabila 2 orang perempuan, 1/6. Nah 1/6 ini menggenapkan. Gini, menggenapkan. Saya punya saudara kandung perempuan 1 orang. Kemudian ada saudara seayah perempuan. Ketentuannya kan saudara itu kalau perempuan 1/2 atau 2/3. Nah, 2/3. Maka di sini apabila saudara seayah perempuan itu bersama dengan 1 orang saudara kandung perempuan, maka dianggap mereka itu 2. Dianggap 2. Jadi saudara kandung perempuan, saudara seayah perempuan dianggap 2. Dianggap 2. Karena 2 kan berarti 2/3. Berarti 2/3. Bagiannya kalau 2 perempuan kan 2/3. 2/3. Akan tetapi 2/3 itu tidak dibagi rata. Yang saudara kandung 1/2, saudara perempuan 1/6. Jadi ini saudara seayah, saudara kandung 1/2, saudara seayah 1/6. Genapnya menjadi 2/3. Sekali lagi, untuk saudara kandungnya perempuan 1/2, untuk saudara seayah saja, beda ibu itu 1/6. 1/6. Totalnya 2/3. Jadi seperti itu. Walaupun saudara seayah itu perempuan itu banyak, maka 1/6 itu dibagi di antara mereka. Ada 2-3 saudara perempuan seayah bersama dengan 1 orang saudara kandung perempuan, maka untuk saudara kandung perempuan 1/2, yang 1/6 dibagi saudara seayah, walaupun jumlahnya banyak. 1/6 itu dibagi mereka. Nah, berikutnya ini dulu, mestinya ini dulu, taksib secara asobah. Mereka menjadi asobah. Saudara seayah menjadi asobah pula seperti saudara kandung, yaitu apabila ada laki-laki atau laki-laki dan perempuan atau bersama kakek, itu aja ya. Itu menjadi asobah. Kalau ada laki-laki
atau campuran laki-laki dan perempuan, atau ada laki-laki dan ada kakek. Maka mereka itu bergabung sama-sama menjadi asobah, berbagi. Yang berikutnya asobah ma'al ghair, sama seperti tadi. Apabila ada anak perempuan, saudara perempuan dan anak perempuan, maka saudara perempuan menjadi asobah ma'al ghair, menerima sisa. Tapi sisa itu tinggal sedikit karena anak perempuan sudah mengambil 1/2 kalau hanya satu, atau mengambil 2/3 anak perempuannya. Yang berikutnya sama, sepertiga apabila berserikat dengan SI. SI itu saudara seibu. Nah ini yang berdasarkan ayat 176 tadi. Penjelasan dari ayat 176. Nah ini tentang saudara seibu. Jadi sebelah kiri saya punya saudara seibu. Ketentuannya kalau saudara seibu itu adalah pada ayat 12. Ayat 12. Kalau saudara kandung, saudara seayah, ketentuannya pada ayat 176 dari surah An-Nisa. Ini bunyinya demikian pada ayat 12 ini. Tapi ini potongan ayat, bukan dari awal. Wa in kana rajulun yurasu kalalatan. Dan apabila seorang diwarisi, artinya dia meninggal diwarisi secara kalalah. Secara kalalah itu sebatang kara, tidak punya anak, sudah tidak punya bapak tadi. Au imra'atun, ataupun perempuan. Jadi baik yang meninggal itu laki-laki ataupun perempuan, dia laki-laki atau perempuan itu tidak punya anak, tidak punya keturunan, dan sudah tidak punya bapak. Walahu akhun au ukhtun, dan baginya ada saudara laki-laki atau saudara perempuan. Saudara laki-laki, akhun au ukhtun. Nah, para jamaah sekalian, kata-kata itu artinya, satu kata itu artinya bisa berbeda-beda, digunakan dalam kalimat yang berbeda artinya bisa berbeda. Nah ini akhun ini adalah saudara, tapi saudara seibu. Ukhtun saudara seibu aja, bukan saudara kandung. Dan dia mempunyai saudara laki-laki seibu atau saudara perempuan seibu. Falikuli wahidin minhum as-sudus, maka untuk masing-masing baik laki-laki atau perempuan itu 1/6. Bagiannya 1/6. Kalau satu orang saudara seibu, SI saudara seibu itu 1/6. 1/6 karena hanya satu orang. Karena saudara seibu, bukan saudara kandung. Nah itu 1/6. Fa in kanu aksara min dzalika, apabila mereka itu lebih banyak dari itu, lebih banyak dari satu, jadi bisa 2 atau 3 dan seterusnya, fahum syurakaun fis sulus, maka mereka itu bergabung, berserikat, berbagi di dalam 1/3. 2 orang berbagi dalam 1/3, 3 orang 1/3, 4 orang atau berapapun ya berbagi dalam 1/3. Fis sulus min ba'di wasiatin, sesudah wasiat. Jadi pembagian waris, harta pusaka, harta warisan itu setelah diambil untuk wasiat. Apabila seseorang itu sebelum meninggal berwasiat, maka ditunaikan wasiatnya dulu. Tapi wasiat tidak boleh lebih dari 1/3. 1/3 itu pun sudah
dianggap banyak sebenarnya. Jadi kalau berwasiat sebaiknya kurang dari sepertiga seandainya. Min ba'di wasiatin yusobiha, sesudah wasiat yang diwasiatkannya, au dainin atau hutang, atau ditunaikan hutangnya dulu. Ghairu mudhar, yang tidak memudaratkan. Wasiatan minallah, ini adalah wasiat ketetapan, pesan dari Allah. Jadi ketentuan-ketentuan ini adalah ketetapan dari Allah. Wallahu alimun halim, dan Allah Maha mengetahui dan Maha penyantun. Jadi dari ini tersirat bahwa seharusnya kita mengikuti ketentuan itu, tidak membuat aturan sendiri atau aturan yang berbeda. Ini dasarnya. Jadi dasar dari SI, saudara seibu, yakni saudara seibu itu bagiannya seperenam apabila hanya satu orang, sepertiga apabila dua orang atau lebih. Dan kapan saudara seibu ini bisa mewarisi? Yakni apabila tidak ada furuk, tidak ada keturunan sama sekali, laki-laki ataupun perempuan. Walaupun perempuan, walaupun ada saudara anak perempuan, maka terhalang. Walaupun bukan laki-laki, terhalang. Jadi untuk saudara seibu, syaratnya untuk bisa mewarisi itu bila tidak ada keturunan sama sekali, baik anak ataupun cucu. Maksudnya keturunan yang berhak mewarisi, yaitu anak laki-laki, anak perempuan, anak laki-laki dari anak laki-laki, anak perempuan dari anak laki-laki. Apabila ada keturunan, maka saudara seibu terhalang. Demikian pula ayah dari yang meninggal itu masih hidup, dia terhalang. Kakeknya juga seandainya ada kakek juga menghalangi. Ini terjemahnya sudah tadi. Nah, ini tabelnya sama sudah tadi, artinya sudah dijelaskan. Seperenam satu orang, sepertiga dua orang atau lebih, sepertiga dalam kurung ini berserikat seperti tadi itu. Berserikat, yakni bila bersama dengan saudara, bersama sekandung, saudara kandung ataupun saudara seayah, bila bersama bila di antara ahli waris itu ada suami, ada ibu, ada saudara seibu dan saudara kandung atau saudara seayah. Sebab bila tidak berserikat, maka saudara kandung itu kehabisan. Nah, ini bagiannya M itu mewarisnya yang meninggal. Ini yang ahli waris utama. Ini yang dibuat abu-abu ini, artinya apabila bila ayah, ini anak laki-laki. Bila ayah dan anak laki-laki tidak ada, maka baru nanti saudara berhak. Saudara-saudara berhak. Di sini posisi ayah, ini ibu, ini suami, ini istri, ini anak laki-laki, ini anak perempuan. Ini kakek, ini nenek, ini juga nenek. Ini anak laki-laki dari anak laki-laki, AL, anak laki-laki, ibnu ibnin, jadi cucu. Ini bintu yang kuning, bintu ibnin, anak perempuan dari anak laki-laki. Nah, ini saudara yang merah ini. Fokus kita adalah yang merah ini pada sore ini, yaitu saudara SKP, saudara kandung perempuan, SKL, saudara kandung laki-laki.
Mereka itu di sini saudara seayah perempuan, saudara seayah laki-laki. Ini SI saudara seibu. Mereka itu menjadi pewaris bila ini dibuat kosong ini apabila anak tidak ada, anak laki-laki tidak ada, anak laki-laki dari anak laki-laki tidak ada, ayah tidak ada, kakek tidak ada. Kakek ini apa itu khilafiyah. Bagiannya tadi sudah dijelaskan. Ini lebih lanjut. Pewaris ayah, ibu, suami, istri, anak laki-laki, anak perempuan, kakek, nenek, AL, anak laki-laki dari anak laki-laki, APAL, anak perempuan dari anak laki-laki. Nah, ini fokusnya di sini. Sekarang fokusnya ini saudara seayah. Saudara seayah beda ibu. Saudara saya beda ibu. Ini bisa mewarisi apabila saudara kandung laki-laki tidak ada. Atau saudara kandung perempuan tidak bersama dengan anak perempuan. Bila ada anak perempuan adalah saudara kandung perempuan, mereka ini terhalang juga. Saudara seibu. Fokusnya ini saudara seibu 1/6 atau 1/3. Contoh, coba ini contoh penghitungan. Ahli warisnya ada istri, ada ibu, ada anak perempuan. Anak perempuan dari anak laki-laki, ada SKP saudara kandung perempuan. Seberapa bagiannya? Istri 1/8. Kenapa? Ada anak. Bukan 1/4 tapi 1/8. Ibu 1/6. Bukan 1/3 tapi 1/6 karena ada anak, ada saudara. Anak perempuan 1/2. Satu orang, karena satu orang. Nah, anak perempuan dari anak laki-laki ini 1/6. 1/6 ini menggenapkan 1/2 ini menjadi 2/3. Jadi 1/6 ini menggenapkan 1/2 menjadi 2/3. Dianggap 2 anak perempuan, tapi yang anak itu 1/2, yang cucu itu 1/6. Saudara kandung perempuan, nah ini mendapatkan sisa. Karena saudara kandung perempuan bersama dengan furuk perempuan. Keturunan perempuan bersama saudara perempuan, maka saudara perempuan mendapatkan sisanya. Ini sisanya tinggal sedikit, untung masih ada, tidak kehabisan. Dan KPK itu dalam faraid istilahnya asal masalah. Kelipatan dari pembagi ini. Karena ada 1/8, 1/6, 1/2, ada 1/6 disamakan. Yang kelipatan dari itu adalah 24. Jadi semuanya dijadikan per 24. Dari 1/8 dijadikan per 24 menjadi 3. 1/8 dari 24, 3. Untuk ibu dapat 4. Untuk anak 12. 12 bagian dari 24. Untuk cucu perempuan ini 1/6.
1/6 itu 4. Masih ada sisa. Sisanya tinggal 1. Sisanya 1 ini untuk saudara kandung. Ini contoh cara penghitungan. Contoh lagi. Ini ada istri, ibu, saudara kandung perempuan, SKP, saudara kandung, SAP, saudara seayah perempuan, SI, saudara seibu. Istri 1/4. 1/4, bukan 1/8. Kenapa? Tidak ada anak. Karena tidak ada anak, 1/4. Kalau ada anak, 1/8. Ibu 1/6. Karena ada saudara. Kalau tidak ada anak, tidak ada saudara, ibu 1/3. Ibu 1/6. Saudara kandung perempuan, SKP, itu 1/2. Karena hanya satu orang 1/2. Saudara seayah perempuan 1/6. 1/6 ini menggenapkan 1/2 menjadi 2/3. Saudara seibu itu karena satu orang bagiannya memang 1/6. Nah, ini KPK-nya kelipatan perhimpunan terkecil. Jadi kelipatan dari angka-angka ini adalah 12. Untuk istri 3 bagian dari 12. Ibu 2, saudara kandung SKP 6, SAP saudara seayah perempuan 2, sementara saudara seibu 2. Nah, ternyata kurang. Maksudnya kurang apa? Ini jumlahnya 15 bagian. Padahal mestinya kan 12. Kekurangan. Artinya bagian-bagiannya itu melebihi dari 100%. Nah, maka kekurangan itu dibagi. Kekurangannya dibagi. Caranya ya pembaginya ini, angkanya ini dari 12 dijadikan 15, berarti tadinya 3/12 menjadi 3/15 dan seterusnya. Inilah disebut aul. Aul itu membagi kekurangan secara proporsional. Aul. Contoh 3. Nah, contoh 3. Ini ada suami, ada ibu, ada saudara seibu, ada SKL, SKP. Nah, ini tadi yang disebut apa? Mustarikah. Bersarikat tadi. Bersarikat. Siapa yang bersarikat? Jadi saudara seibu bersarikat dengan saudara kandung. Karena ada suami, ada ibu, ada saudara seibu dan saudara kandung. Nah, ini. Suami 1/2. 1/2, 1/6, 1/3. Ibu 1/6. Saudara, nah ini 1/3 ini mestinya dalam kurung ini karena ya nggak apa-apa, sudah menunjukkan milik bersama. 1/3 itu milik bersama. Aslinya ya 1/3 itu dianggap saudara seibu itu 2 orang atau lebih, 1/3. Nah, ini angka KPK-nya 6. Suami 3. Ibu 1. Semua saudara itu 2. Nah, ini ada 3 orang, supaya 2 itu bisa habis dibagi, maka dikalikan 3. Semuanya dikalikan 3 ini menjadi 9. 1 menjadi 3. Ini 6. Dari 2 kali 3 menjadi 6. Sehingga dengan 6 itu bisa dibagi rata 2. Jumlahnya 18. Menjadi 18 bagian. Nah, itulah
Itu contoh saudara-saudara. Sebenarnya masih ada pertanyaan, tapi kita ya. Jadi monggo. Dari contoh satu dan dua dari tadi itu yang jelas sudah kita bisa menerapkan pada tabel-tabel yang ada. Namun yang saya masih kurang paham itu cara menentukan ahli waris. Jadi ini tadi ya seperti kita mendapatkan istri, ibu, anak perempuan, anak laki-laki itu pertama kalinya itu untuk menentukan ahli warisnya itu siapa ini yang perlu. Ya ini contoh. Jadi kebetulan ahli waris yang ada adalah ini. Ya. Jadi ini kasus. Contoh kasus. Jadi misalnya contoh satu, ahli warisnya siapa aja. Setelah didata ternyata ini anak tidak ada. Jadi yang meninggal seorang laki-laki. Istrinya masih ada. Ibu masih ada. Ayah tidak ada. Kakek tidak ada. Anak ini, ada anak-anak perempuan satu orang. Jadi itu jadi kasus. Jadi kejadian menentukan ahli waris ini dari kasus. Dari kasus. Jadi kita membacanya dari ahli waris pokok itu ya yang tadi ditayangkan pertama kali. Iya. Jadi misalnya kasus kejadian orang yang meninggal, kebetulan setelah didata itu ahli warisnya adalah seperti ini. Jadi siapa aja ahli warisnya? Ternyata ini. Ya. Mungkin masih ada di luar ini, tapi mungkin terhalang. Ya. Kita melihat dari tabel yang pertama tadi yang apa? Ya. Dari tabel itu, jadi kita sudah paham, sudah hafal bahwa yang berhak menjadi waris itu suami atau istri, ibu, ayah, anak laki-laki, anak perempuan. Kemudian kalau tidak ada keturunan ini maka baru saudara. Nah, itu. Nah. Jadi ya. Ini. Nah, ini. Dari sini ini yang kita untuk pertama kali misalnya orang tolong kita ya. Ya. Saya ahli waris saya itu siapa saja. Oh ya. Dari sini nih ya. Ya, betul. Jadi untuk menelusuri siapa ahli waris saya, siapa ahli waris misalnya seseorang meninggal, dilihat ini, apakah ada suami? Kalau dia seorang, ya. Apakah ada ayah? Dilihat ini yang dekat ini. Kalau ini tidak ada, baru seterusnya. Apakah ada anak laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya. Ya, ini, ya dasarnya ini. Dasarnya ini untuk menelusuri siapa ahli waris yang ada. Ahli waris yang ada. Betul. Betul ini. Dasarnya dari sini. Di antara sekian ini mana yang ada? Mana yang ada kemudian apakah dia berhak? Berhak, apakah dia terhalang atau tidak? Ya, saya kira begitu. Ya. Pertanyaan saya, sebelum meninggal kita sudah mengatur apa yang kita punya ini itu boleh. Bukan, ya, seperti itu tidak boleh. Yang boleh itu kalau kepada ahli waris itu adalah menghibahkan. Kalau saya masih hidup, itu menghibahkan boleh. Jadi sudah diserahkan waktu hidup itu. Tapi kalau berwasiat nanti kalau sudah meninggal, kamu dapat bagian ini, itu tidak boleh. Karena wasiat itu tidak boleh kepada ahli waris. Jadi wasiat tidak boleh kepada ahli waris. Pesan itu tidak boleh kepada ahli waris. Kalau ahli waris, ya sesuai dengan ketentuan ini. Kalau mau memberikan waktu masih hidup, itu boleh namanya hibah. Jadi pemberian waktu masih hidup, masih sehat, itu hibah. Ya, hibah ataupun hadiah.
Ya. Ye. Apakah hibah itu? Hibah diwariskan juga? Tidak. Hibah tidak diwariskan. Kalau hibah itu kan berarti saya masih hidup, saya memberikan kepada anak-anak saya. Walaupun sampai habis ataupun tidak, itu sudah langsung menjadi hak mereka. Jadi sudah diserahkan, sudah menjadi hak mereka waktu saya masih sehat. Itu hibah. Jadi yang mungkin ada kesalahan yang mungkin banyak terjadi, itu pesan kepada ahli waris, nanti kalau bapak meninggal bagian kamu ini. Nah, ini berpesan kepada ahli waris itu dulu sebelum ada ketentuan warisan ini memang seperti itu. Tapi setelah ada ketentuan faraid, maka tidak boleh kepada ahli waris. Ya. Gitu. Ya. Ya. Tidak, kalau sudah dihibahkan tidak terhitung sebagai barang waris, tidak. Barang waris atau warisan itu sudah bersih dari milik bersama. Mungkin ada kepemilikan bersama, suami istri ataupun dengan siapapun, dipilah dulu. Dikeluarkan untuk wasiat, dikeluarkan untuk membayar hutang. Itu baru sisanya itu menjadi harta warisan. Iya, semua barang itu. Semua barang itu kalau masih ada milik bersama itu dipilah mana yang menjadi milik murni dari yang meninggal itu. Kalau ada kepemilikan bersama maka dipilah dulu. Dipilah dulu. Dikeluarkan wasiatnya kalau dia berwasiat. Dikeluarkan hutangnya untuk hutang kalau dia punya hutang. Ya, sudah cukup saya kira. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.